Part 3, elemen struktur, kolom. Kolom itu adalah loadable family, sehingga secara bentuk itu beraneka ragam, dapat diperoleh dari pihak ketiga dan memiliki berbagai macam parameter, jika ada. Secara umum tidak memiliki nested family, dan hanya bekerja pada working plane atau bidang kerja level. Terdapat dua kategori, untuk kolom adalah architectural kolom, dan untuk struktur adalah structural kolom. Kolom dalam Revit ini terdapat dua, yaitu arsitektural dan struktural. Kenapa ada dua untuk benda yang sama? Karena fungsinya memang berbeda. Kolom struktural ini adalah kolom yang bersifat struktural, dan kolom non-struktural atau arsitektur adalah kolom yang sifatnya hiasan atau hanya finishing saja. Sifat-sifat benda struktural ini apabila dia overlapping satu dengan lainnya, maka dia akan termerge, sama dengan kolom ini. Perbedaan kolom arsitektural dan struktur itu sedikit, yang banyak adalah persamaannya. Salah satu perbedaannya adalah untuk struktural kolom dia bisa membuat kolom miring. Arsitektural tidak bisa. Untuk masuk ke dalam perintah kolom, kita klik di arsitektural dan klik di tab kolom, dan di situ terdapat dua, yaitu structural kolom dan arsitektural kolom. Dan untuk masuk ke struktural, kita masuk ke struktural dan ada kolom struktural. Itu sama saja dengan yang tadi. Contoh pembuatan kolom arsitektural. Pertama, kita bisa masuk ke tab arsitektural dan pilih kolom. Di situ sudah terdapat kolom standar dengan family M rectangular dengan beberapa type-nya. Tapi apabila kita menginginkan membuka library lain, bisa buka di load family dan pilih folder kolom, bukan struktural kolom. Lalu kita bisa pilih contoh yang round. Setelah itu, setelah masuk, kita bisa lihat bahwa sudah masuk antara dua family dengan berbagai macam. Tapi apabila kita menginginkan ukuran kolom yang lain, kita bisa duplicate, kita beri namanya terlebih dahulu, misalkan 80 cm, dan kita langsung ganti isi dari type tersebut. Selanjutnya adalah kolom struktural. Secara prinsipal, cara pembuatannya sama, tidak ada yang beda dengan kolom arsitektural. Kita pertama kali yang digunakan pilih working plane awal dan topnya. Salah satu perbedaan kolom struktural adalah kemampuan dia dalam membuat kolom miring atau slanted kolom. Library family kolom struktural ini beda dengan kolom arsitektural. Kita load. Kalau arsitektural tuh di folder kolom, kalau kolom struktural tuh carinya adalah structural kolom. Dan di dalam situ terdapat berbagai macam bentuk pilihan. Sebelum kita membuat kolom, kita harus sudah memiliki grid dan level, sebab grid dan level adalah working plane dari kolom tersebut. Setelah itu kita bisa mulai menaruh kolom tersebut. Pertama yang harus diperhatikan adalah working plane-nya atau levelnya. Contoh kali ini kita menaruh di level 1 dan pilihlah yang height, artinya akan membuat kolom itu naik ke atas, bukan ke bawah. Dan topnya adalah kita taruh di level 2, artinya kolom akan dibuat dari level 1 atau level 2. Tapi kita bisa membuat alternatif lain dengan dari level 1 ke level 3, seperti pada contoh. Walaupun sudah dibuat, tapi masih bisa kita edit, jadi cukup fleksibel. Jika kita ingin membuat kolom dari lantai 2, kita pilih kolomnya, dan kita bisa klik similar. Untuk levelnya kita langsung masukkan di lantai 2, artinya dia akan membuat ke lantai 2, dan topnya masuk ke lantai 3. Nah, tapi apabila kita buat di sini agak kesulitan, maka kita lebih baik mengerjakannya bukan dari 3D, tapi bukan berarti nggak bisa, tapi kita dari level 2, floor plans level 2. Kita masuk ke level floor plan level 2 dan proses sebelumnya diulang. Karena sekarang kita di posisi level 2, maka secara otomatis working plane-nya ada di level 2 dan topnya atau menujunya ada di level yang kita tentukan, dalam hal ini 3. Dan pastikan juga pilihlah yang height. Meletakkan kolom bisa dilakukan secara sekaligus pada grid bangunan. Caranya, klik di kolom, lalu pilih multiple dan pilih add grid. Lalu selanjutnya kita dapat memilih grid. Dan posisi kolom akan dibuat pada grid yang berpotongan dengan grid lainnya.
Biasakan setelah kita membuat, maka kita langsung periksa di 3D apakah sudah seperti yang diinginkan bentuknya dan posisinya. Batas atas suatu kolom itu tidak harus patokannya working plane. Contoh misalkan kita buat kolom, tapi yang batas atasnya kita bisa masukkan unconnected dan kita bisa memasukkan suatu angka. Sehingga batas atasnya adalah angka tersebut dari working plane awal. Kita pun juga dapat mengcopy suatu kolom dari atas ke bawah dengan copy paste. Contoh kita pilih kolomnya lalu kita paste sesuai dengan level yang kita inginkan. Copy paste ini bisa dilakukan untuk 2 atau 3 level sekaligus. Caranya pada saat kita paste, kita bisa pilih langsung select levelnya 2 level sekaligus. Untuk membuat slanted column itu pastikan view-nya adalah floor, bukan view 3D. Dan sisanya fungsi struktural kolom ini hampir sama, semua dengan kolom arsitektural. Yang sering menjadi kendala adalah pada saat kita membuat kolom itu bukan memilih height, tetapi depth. Itu artinya kolom itu dibuat ke bawah, bukan ke atas. Nah, seperti ini. Dan pada saat kita melihat di view, kolom itu tidak terlihat. Kenapa? Karena kolom itu berposisi di bawah working plane dan view range-nya itu tidak memungkinkan untuk melihat kolom yang berada di bawah working plane. Oleh sebab itu kita mesti mengatur view range-nya. Di sini kita lihat dan view depth-nya itu harus kita atur menjadi level below. Setelah itu kita bilang oke, apply, maka kolom itu bisa terlihat. Inilah yang sering kali terjadi. Agar dapat lebih memahami dan mendalami apa yang sudah diajarkan, ulangi apa yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Tetapi jika sudah paham, dapat melanjutkan latihan berikut. Berilah kolom pada lantai 1, teras, dan lantai 2 seperti pada gambar.